Kota Lubuk Linggau, juga Satpol PP Kota Lubuk Linggau, Bank BSI Cabang Lubuk Linggau, Penerbit Erlangga Cabang Lubuk Linggau, Bank Sumsel Babel Syariah Lubuk Linggau, dan Alingka Palembang, Bapak Samsul Bahrun, hari ini kan Bapak malam ini kan sedang berada Ibu di Ratna, di mana Mebel Aan Lubuk Linggau, hadir Haji Artik, Rumah Sakit ini kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Mohon maaf jika ada pihak
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومن رأى وجعلت يا صالح يا كريما ولله حمدك صافي المبارك وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات مرحبا سورة الله إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وأنت العظيم في مرحبا مرحبا بين يديك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاك الحسين مرحبا مرحبا عندما شهر فحاب الله وتنادى للرحيل الله جئته وأن موسى قلت كيف لي صلى الله على محمد رسول الله عليه وسلم مرحبا وأرض الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا هو مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبا ما دعا لله رب فاغفر لذنوبي يا الله
بركة الهادي محمد يا الله رب ارحمنا جميعا يا الله لجميع الصالحات يا الله رب اغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى وسلم صلى على النبي محمد. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Para jamaah semuanya silakan duduk kembali Bapak Ibu, santriwan santriwati. Mudah-mudahan hujan yang kita nikmati, yang kita rasakan pada saat ini, terkhusus Bapak Ibu santriwan santriwati yang ada di bagian bawah, semoga hujan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Lubuk Linggau menjadi aman. Lubuk Linggau berkah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang kami hormati, berikut ini kita akan dengarkan beberapa kata sambutan. Untuk kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Mazra'illah dan Pondok Pesantren Ar-Risalah Kota Lubuk Linggau, yang kita muliakan Guru kami Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi LCMAG. Kepada beliau dipersilakan. Di Lubuk Linggau ada waterpark, di Oku Selatan ada danau Ranau. Ustaz Abdul Somad tiba-tiba datang, turun hujan di Lubuk Linggau. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam yafqahu. Sadaqallahul azim. Yang Bapak PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Trisko, beserta segenap Forkopimda, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena jamaah semuanya sudah ketingginan. Yang kami banggakan Wali Kota yang sebelumnya, yaitu kakanda kami Bapak Haji Prana Putra Sohe, yang kita doakan mudah-mudahan hajat beliau kabul. Begitu juga dengan wakil beliau yang sebelumnya, yaitu wawanda kami Bapak Haji Sulaiman Kohar, yang alhamdulillah mereka berdua ini adalah pelopor pesantren yang ada di Kota Lubuk Linggau, ya, atas kemajuannya yang luar biasa. Mudah-mudahan hajat Pak Nanan, Kak Nanan lancar insyaallah. Ya, begitu juga hajat Pak Haji Sulaiman Kohar lancar insyaallah. Aku tak galak nyebut aku dia hajatnya, kamu tahu deh. Saat sama dosa nanya. Katanya nak nyalon kau ke PKRI tadi. Saya tak usah sebut partainya karena inisialnya PKB, inisial. Yang kami banggakan, orang tua kami, pendiri Forpes Sumatera Selatan, Ketua MUI Kota Lubuk Linggau, dan juga pendiri pesantren Arisalah dan Mazra'illah, Ayahanda Kiai Haji Eseful Haji Ma'af BA. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan senantiasa menjadi keberkahan bagi kita semua. Yang saya banggakan, guru kita yang dijuluki dengan PKM, Ustadz Pendek Kecik Manis. Inilah beliau, Kiai Haji Kemas Muhammad Ali, yang nanti beliau juga akan menyampaikan tausiahnya. Dan seluruh para pimpinan pondok yang hadir di sini, para pimpinan semua organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kedatangan mereka, keberadaan mereka berkah buat kita semua. Amin. Terkhusus untuk tamu kita, guru kita, siapa namanya? Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC MA. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa beliau sehat. Bagaimana ibu-ibu, ganteng nggak kalau pakai imamah? Setuju? Siapa yang mau? Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap
pemerintah Kota Lubuk Linggau dan beserta Forkopimda yang sudah mensukseskan acara ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia, baik yang tersebut namanya atau tidak, terkhusus polisi-polisi, TNI, Pol PP, dishub yang ada di belakang sana terkena hujan, mudah-mudahan hidup mereka berkah, mudah-mudahan keluarga mereka ahli surga, anak-anaknya soleh dan solehah, semua tenaga yang dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, haji, umroh, kabul semua insya Allah. Dan semuanya sound system lighting kami ucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir semua di sini. Kami selanjutnya dari Arisalam Mazraila mengucapkan mohon maaf, hujan kehendak Allah, hujan tidak bisa ditolak. Kita hanya bisa mengatakan sama-sama baca Allahumma saiban nafi'a, Allahumma saiban nafi'a, Allahumma saiban nafi'a. Tak nanya dulu, agam tak dengan hujannya? Agam tak? Kemarin sering ngamuk, hujan ngamuk pulau. Mama no, lanjut? Insya Allah. Lanjut? Baik, kalau lanjut, barangkali itu sajalah dari saya, singkat padat. Mohon maaf atas nama-nama yang tidak disebutkan yang di belakang ini yang bantu kami. Itu muka-mukanya kan disebut kalau namanya itu. Ya, tapi kami doakan dalam ya. Oh ya, sebelum saya tutup ibu-ibu, ada satu orang yang sangat ingin saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf, kami tidak kata hajat, pemerintah tidak ada hajat, tidak ada lain. Orang ini adalah guru kita, rahimahullah, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan proses kematiannya husnul khatimah. Berkat beliau, alhamdulillah, Sumsel diatur oleh beliau jadwalnya untuk kedatangan Ustaz Abdul Samad. Dan saya bersyukur karena dijadikan oleh beliau komunikator untuk 4 tempat: Lubuk Linggau, Muratara, Curug, dan 4 Lawang. Sekali lagi, ini semua berkah beliau hadir di sini. Kalau tidak, Ustaz Abdul Samad kemungkinan tidak bisa terjadwalkan. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu harus bersyukur dengan Ustaz Kemas Muhammad Ali. Kenapa? Ustaz Kemas Muhammad Ali lah yang memastikan Ustaz Abdul Samad tetap untuk bisa hadir ke sini. Karena kemarin beliau sempat berkata, Jumat, Sabtu, Minggu bakar. Sedih tak kira-kira? Nah, Ustaz Mas Muhammad Ali, alhamdulillah, beliau mewakili Habib Mahdi. Mudah-mudahan beliau ini panjang umur, mudah-mudahan beliau ini sehat terus, mudah-mudahan hidupnya berkah. Alhamdulillah, berkat beliau kita semua hadir di sini bersama Ustaz Abdul Samad. Ini saja, saya minta al-fatihahnya diridhoillah wali syafaati Rasulullah SAW, wali dakil bala'ina, wali jalbil arzaqina, wali si'ati abdanina, khususan di ruh Al-Habib Muhammad Al-Habib Mahdi Muhammad bin Syihab. Al-Fatihah. Demikian akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada kakak guru kami, Yai Haji Muhammad Atuk Fahmi yang siap pagi. Seruna Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau beserta Kapolres Kota Lubuk Linggau beserta istri, dan yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta para ahli, para ulama, dan Ustaz Abdul Samad beserta Ustaz Ali, yang tentunya ini tidak lain berkat dari bantuan dukungan dari Adinda Atik Fahmi, pimpinan pesantren Al-Salam, bantuan dukungan Ustaz Habib Mahdi bin Muhammad Syihab. Karena komunikasi sejak awal betul apa yang dikatakan Ustaz Fahmi bahwa Habib Mahdi lah yang telah mengatur jadwal safari maulid di Semarang. Muhammad Ali, kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Kita
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Subhanallahul azim. Al-makaram wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para usatidzah, hadir guru-guru mulia kita, Abah Haji, Kiai Haji, Syekhul Haji, Haji, doa yang hadir di tengah kita, guru mulia kita, Ustaz Abdul Somad yang luar biasa, beliau kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya paniati mengkoordinatori acara pada malam hari ini, teristimewa Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, menjadi PJ Wali Kota karena istri beliau Bu Henita ini murid saya, ngaji dan belajar, benar-benar ngaji sama saya, kitab tenaga, belajar kitab suci ya. Dan di rumah beliau juga setiap ada acara saya isi, dan alhamdulillah malam hari ini beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi PJ Wali Kota ya, menggantikan Wali Kota kita Bapak Nanan yang sudah mengabdikan dirinya 10 tahun bersama wakil beliau. Segenap Forkompimda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua DPRD, semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Mari kita berkirim suratul Fatihah kepada guru kita, orang yang paling berjasa dengan acara-acara tabligh akbar, Ustaz Abdul Somad di seluruh provinsi Sumatera Selatan, bahkan besok menjama Bengkulu, yaitu yang berada di Suruh Habibana Mahdi Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Baz. Lahadul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati biramil Fatihah. Ila arwaya baina wa mahadina wa jibadina wa jibbatina wa manina wa mazana wa sisam ila arwah Habibana Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Baz. Kami belum bisa banyak berpantun karena hati lagi sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepergian Habibana Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Ka'ab ini benar-benar memukul kami Bapak Ibu ya, secara pribadi dan tentunya masyarakat Sumatera Selatan, karena beliau ini adalah orang yang luar biasa, orang yang sangat dekat dengan kami Bapak Ibu kemanapun berada. Maka meninggalnya beliau ini benar-benar menjadi pukulan yang dahsyat buat saya. Bahkan hari itu di wafatnya beliau, Ustaz Abdul Somad sudah seharusnya terbang ke Pekanbaru, pulang dari umroh, ditelepon sama terima salam, Bapak terima salam anggota DPR yang malam hari ini sama hadir bersama kami. UAS memundurkan diri untuk masuk ke dalam pesawat, kembali lagi keluar. Kembali keluar dan memastikan diri akan terbang ke kota Palembang untuk melayat jenazah Habibana Mahdi. Memang kepergian Habib Mahdi ini luar biasa Bapak Ibu, sangat begitu cepatnya. Saya tidak ceramah, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu yang belum kenal atau belum tahu dengan sosok Habibana Mahdi ini yang luar biasa. Yang beliau ini, kata Habib Hanif Alatas menantu IG, tidak ada seorang pun yang tidak menyicipi kebayaannya Habib Mahdi. Tidak ada seorang pun yang tidak ngerasakan baiknya Habib Mahdi ini, baik di pemerintahan, baik rakyat, baik wong miskin, baik wong kaya, baik pejabat. Bahkan Pak Nanan sendiri mungkin makan dan minum bersama Habib. Bahkan ada orang-orang yang biasa begitu makan sama Habib. Dan satu karomah dan kehebatan Habibana Mahdi, saya sudah 45 tahun umur saya Bapak Ibu. Saya tamat dari pesantren tahun 98 dari Jawa Timur, Sabar. Tahun 2000 saya mulai ceramah, 23 tahun saya megang mic ini.
23 tahun saya sering ngaji di orang meninggal dunia. Baru sekali ini saya ketemu ada orang nak meninggal dunia nalkin orang yang masih hidup, Pak. Biasanya bapak ibu kita kalau dong meninggal kan kita yang nalkin, Pak. La ilaha illallah, ucap la ilaha illallah. Ini Habib beda. Selesai koma, pagi beliau koma, saya WA Ustaz Abdul Somad, saya minta doa. Habib koma tidak sadarkan diri. Pak Ustaz Abdul Somad, dengarkan ini Ustaz, saya baca ayat ini sama luas, dengarkan ke telinga Habib. Kami dengarkan ke telinga kanan Habib, sadar Habib, alhamdulillah. Jam 12 itu sehat. Jam 1 ke atas dia minta mandi. Seluruh kateter, alat untuk kencing, info semua dilepas sama Habib. Beliau nak mandi. Dikawani sama perawat tak galak, sama laskar dipegang tak galak, jarak turun, mandi gawean kata Habib. Masuk ke dalam mandi itu mandi nian Bapak Ibu, mandi nian ya. Mandi bersih nian, sudah selesai bersih. Habib duduk di kursi, di depannya ada ayuk beliau. Tahu beliau ngomong, aku ni nak pakai baju bagus-bagus, aku nak ceramah, nak ngisi acara kata Habib. Minggir, ada yang datang. Kata Habib ngomong, minggir, jangan halangi jalan, minggir, jangan halangi. Begitu Ayub minggir, jalan sudah terbuka di depan beliau langsung ngomong dengan suara yang lantang, dan kami berada di situ. Dengan suara yang lantang Habib ngomong, seluruh yang di ruangan ini, melok ya Habib, melok saya kata Habib, melok. La ilaha illallah. Seluruh kali melok. La ilaha illallah. 3 kali ucap la ilaha illallah, beliau tutup Muhammadur Rasulullah, langsung ampal Bang. Selesai. Dan saya meyakini begitu Habib berkata minggir itu adalah Rasulullah SAW sedang datang menanti beliau. Kenapa? Sebelum meninggal dunia beliau ada ngomong, Pak, kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, saat-saat datang sakaratul maut, kata Habib ngomong, kalau Rasulullah datang ke hadapan kita, maka kita tak akan sedikit pun merasakan sakit dan susahnya sakaratul maut itu. Dan itulah yang saya lihat, beliau tidak merasakan sakit, dan sakaratul maut beliau itu begitu mudah dan gampangnya Bapak Ibu. Dan saya yakini begitu beliau meninggal dunia itu Bapak Ibu, saat itulah Rasulullah SAW hadir. Habib luar biasa Pak. Tahun 2000 saya kena COVID, 10 kilo berat badan saya turun. Di saat orang-orang lain jauh dari kami, Habib lah yang gendong saya ke rumah sakit Bapak Ibu. Dia yang bawa saya ke rumah sakit, Pak. Dan saat itu saya sudah pesan sama Habib. Saya bilang ini, kalau saya meninggal dunia, saya serahkan seluruh pengurusannya ke Habib. Dan saya itu ngomong ke istri saya pada saat itu, Bun, kalau Habib meninggal dunia, ikuti apa kata Habib, turuti Habib mau dikubur di mana terserah, ikutin Habib. Dan itulah yang buat saya ngomong ke Habib, mengapa dulu Habib, mengapa nggak ngajak anak nih? Karena Habib ini kemana-mana sama saya Pak, tidur sama saya beliau. Ada apa-apa di markas nelpon saya. Dan beliau pergi umroh terakhir lah yang tidak ngajak saya Pak. Dan saya ngomong waktu itu dan saya tidak paham mengapa beliau meninggalkan saya. Karena itu semuanya isyarat sebenarnya. Beliau masih menyuruh saya di sini Pak. Saya positif thinking saja, mungkin saya banyak dosa, mungkin masih disuruh tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Habib pulang duluan Bapak Ibu. Maka itu saya minta benar-benar doakan. Waktu itu Wah sudah membatalkan acara ini. Di acara Tausiah Arba'in malam itu Wah sudah ngomong hari Jumat, Sabtu, Ahad saya batalkan karena Habib meninggal. Saya selesai acara kami masuk ke kamar, saya ajak Zaki masuk ke dalam sama Ustaz Edi, ngobrol sama Uwas. Dan terakhir saya nyampaikan, sebelum meninggal dunia Kiai Habib nelpon saya. Beliau ngomong, Ustaz Ali tanggal 20 sampai 23 antum jangan ambil jadwal. Saya bilang tak bisa, jadwal sudah masuk, ada 8 jadwal saya dari tanggal 20 sampai 23. Ustaz, batalkan semuanya. Ana minta antum kawal tabligh akbar ini dari 20 sampai 23 sampai dengan awal sampai dengan selesai. Ana nggak nalar waktu itu Bu, Pak. Saya tidak nalar. Ustaz, kata Habib, ini terakhir kita ngawal UAS. Untuk Sumatera Selatan jadwal UAS selesai. Tahun ini
terakhir ini yang kita kawal 4 lawang Muratara, apa namanya tuh, Lubuk Linggau, semua sudah dihabiskan hari ini. Kata Habib tidak ada lagi jadwal. Akhirnya dengan berhati saya katakan, siap, anda batalkan seluruh jadwal, saya kawal UAS dari awal sampai akhir. Karena apa saya ngambil jadwal? Karena waktu itu Habib ngomong UAS tidak ke Palembang lagi. Karena bulan Agustus UAS sudah lagi di BKB pada kawinan Daus yang galak bawa supir UAS. Waktu itu saya tanya Habib, ada jadwal UAS lagi tidak? Tidak ada, tidak cek lagi. Maka saya ngambil jadwal. Dan subhanallah qadarullah, ternyata itu adalah tanda Habib ngasih isyarat sama saya, bahwa ternyata beliau ingin pergi duluan dan saya lah disuruh ngawal. Maka saya katakan sama UAS, kalau Kiai batalkan jadwal ini, kamu baik Kiai meninggalkan hutang buat Habib. Anak mohon Kiai teruskanlah jadwal ini dan kemudian laksanakan selama 4 hari, dan ini adalah amanah Habib untuk misi di Lubuk Linggau, Muratara, Curug dan 4 lawang Kiai. Dan subhanallah, dengan kebesaran hati beliau, Ustaz Abdul Somad mengabulkan hajat kami yang disampaikan oleh Habib Mahdi, dan kita doakan guru kita Ustaz Abdul Somad dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih terus bisa mendengarkan dakwah-dakwah beliau. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kalau ditanya kaifa halukum tuh jawabannya bikhair, bukan mablul. How are you tonight? Masya Allah. Apa kabar Lubuk Linggau? Panjang betul. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan pula membawa pisau. Kalau mau menengok Ustadz Somad berimamah dan berjubah, datanglah ke Lubuk Linggau. Jadi jamaah ini kadang kalau menengok video-video Ustadz Somad payah dia membedakan. Ini di mana ini? Ini tausiah di mana ini? Pakai peci hitam, baju putih, macam tak pernah ganti baju. Tapi nanti begitu melihat ada video pakai imamah, pakai jubah 2 lapis, dapat dipastikan 100%. Di mana? Luar biasa. Allahu Akbar. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita semua malam ini panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solihah, istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Inti daripada tabligh akbar itu adalah silaturahim. Betul? Kamu mau datang tabligh akbar? Tak mau hujan lebat. Mau hujan lebat, mau petir menyambar, datang atau tak datang? Orang Lubuk Linggau pasti datang. Ustaz tahu dari mana? Malam ini saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ini hujan turun, mereka yang minta, karena mereka sudah sholat minta hujan. Datangnya rupanya hujannya datang samanya jadwalnya sama Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz tabligh akbar di dalam masjid ramai biasa. Kalau Ustaz Somad tabligh akbar di stadion, gedung olahraga ramai biasa.
Tapi ketika tabligh akbar di tengah lapang hujan lebat, orang tak beranjak, itu hanya ada di Lubuk Linggau. Allahu Akbar. Saya sampai ke Jakarta hari Senin, terbang dari Jeddah 9 jam, 9.000 kilometer. Yang tak percaya, ukur sendiri. Sampai di Cengkareng, mau masuk pintu gate, kepada semua penumpang, ladies, ting, ting, ting. Ladies and gentlemen, kepala berkudis tempel semen. Pada seluruh penumpang maskapai penerbangan menuju Pekanbaru, silakan masuk pintu pesawat. Sampai mau masuk ke dalam, datang telepon dari Bapak Prima Salam, DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Suaranya menangis. Saya sangka dia menangis tak bisa daftar ke KPU. Ada apa Pak Prima? Habib Mahdi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya batalkan penerbangan saya pulang ke rumah. Batal. Tak jadi saya masuk ke pintu pesawat. Istri, anak, rombongan semua pulang ke Pekanbaru. Saya kembali ke Palembang, Sumatera Selatan. Tak saya pikirkan yang lain. Yang penting saya mesti sampai, mesti bertemu dengan jenazah Habib Mahdi bin Syihab. Makanya kalau ada undangan walimah, nikah, akikah, nikah lagi, apapun acaranya, taklilan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, yang penting datang. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, kita tidak bisa lagi menyambung silaturahmi. Mohon saya pesan Ustadz Kemas Ali, Abah Kiai Haji Dr. Saiful Hadi Maafi, Ustadz Kiai Haji Atik Fahmi. Iya, Elsie, ada yang mengingatkan saya satu. Kawan-kawan saya, tolong kalau saya meninggal jangan datang. Saya WA ke kawan saya, kalau saya meninggal kalian jangan datang. Lalu mereka balas, kenapa Ustaz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Makanya selagi hidup datang, selagi hidup salaman, selagi hidup peluk dia erat, selagi hidup pegang tangannya, selagi hidup apa yang mau dikasih, kasihlah sama dia. Karena kalau sudah meninggal, penyesalan tak lagi bermakna. Betul? Itulah yang membuat saya datang malam ini. Hari Senin saya datang, saya pegang jenazah Habib Mahdi bin Syihab. Saya katakan malam itu juga, tak sanggup saya lagi ceramah. Jadwal hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin yang sudah saya janjikan, saya batalkan. Saya pun pulang tidur. Tak lama datang utusan dari Lubuk Linggau, Curug, 4 Lawang. Ustaz Somad, baleho sudah siap, undangan sudah disebar. Kalau Ustaz tak datang, bertambah-tambahlah kesedihan kami lagi. Habib Mahdi sudah meninggalkan kami, jangan Ustaz tambah lagi kesedihan kami. Saya bilang, kalau untuk sekarang ini rasanya saya tak sanggup. Tapi kalian musyawarahlah dengan Ustaz Kemas Ali. Rupanya Allah memberikan kekuatan, berkat doa jamaah semua. Akhirnya kita berkumpul malam ini. Yang menangis bukan cuma manusia, bumi, langit, Lubuk Linggau pun ikut menangis atas kesedihan. Tapi poin penting yang ingin diambil adalah jangan lupa bersilaturahmi. Yang membawa saya pertama kali berjumpa dengan Abah Kiai Haji Dr. Saiful Hadi Maafi adalah Habib Mahdi bin Syihab. Beliau yang membawa saya jumpa, mempersaudarakan, memperkenalkan saya dengan Kiai Haji Atik Fahmi LC, juga beliau yang mengenalkan saya dengan Habib Umar Abdul Aziz, juga beliau yang mempersaudarakan saya dengan Habib Umar As-Segaf, juga beliau. Jadi indahnya hidup di Sumatera Selatan ini adalah karena bersaudara. Bapak Trisku
Pak Haji Trisko PC Wali Kota Lubuk Linggau dengan segala kesibukannya beserta ibu hadir malam ini. Mudah-mudahan dengan jabatan beliau menghantarkan beliau ke rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kapolres datang, Bapak Dandim jauh tugas beliau sebelumnya di Papua hadir malam ini. Pak Kajari hadir, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama hadir semua. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang ada jabatan saja. Kami ini Pak Ustaz hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya datang ke Lubuk Linggau, dijemput, disupirkan, disetirkan, dibawa ke lokasi, dibawa ke Pondok Abah. Itu yang membawa adalah Pak Prana. Pak Prana, betul nama Pak Prana kan? Di baliho memang itu kan? Pak Prana, calon DPR RI. Bapak Ibu beserta Pak Sulaiman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan saya hadir malam ini. Dulu pertama kali saya datang kemari 2018. Sekarang ini mudah-mudahan dosa berhenti. Amin. Andai kita umur panjang, insya Allah amal soleh berkelanjutan. Amin. Kalau ikut umur Habib Mahdi lahir 1979. Saya lahir 1977. Habib Mahdi lebih muda 2 tahun, saya lebih tua 2 tahun. Jadi kalau ikut umur Habib Mahdi, saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kenapa Allah memanggil Habib Mahdi? Karena amalnya sudah cukup, bekalnya sudah sempurna menghadap Allah. Abdul Somad masih banyak dosa. Betul? Betul pula kata orang ini. Memang susah kalau ceramah depan orang jujur. Gak pandai dia bohong-bohong sedikit. Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, khata'un, silap, salah, dosa, maksiat, mata, telinga, tangan, kaki. Tapi insya Allah kalau kita sering bersilaturahim, mamin muslimah ini 2 orang muslim yang taqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, maka lepas copot tanggal dosa-dosanya qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Maka insyaallah walaupun kita tak dapat berjabat tangan, selepas silaturahim malam ini lepaslah dosa-dosa kita insyaallah. Pulang kita dari majlis ini, maka insyaallah apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa insyaallah. Amin. Iya Pak Ustadz, tapi kami ini kan kena hujan. Anggap aja mandi tobat. Ustadz enak ngomong begitu. Ustadz kan tidak basah juga sedikit. Ustadz enak lah. Ustadz di atas pentasnya pakai karpet, pakai keramik. Kami berdiri di tanah Pak Ustadz. Nanti selesai acara naik kalian ke atas, biar kalian rasakan gimana rasanya di atas. Gimana rasa karpet nih? Basah juga. Insya Allah semua yang hadir malam ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'ala lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Dulu kalau saya sampai ke Palembang, yang menyambut saya Habib Mahdi. Tapi hari Senin saya sampai ke Palembang, beliau tak ada lagi. Dulu kalau saya sampai ke markas, sampai ke rumah, beliau menyambut saya. Tapi hari itu apa yang terjadi? Saya datang, beliau berada di atas kasur, ditutup dengan kain panjang.
Saya hanya bisa memegang, mencium wajahnya. Izin saya ke abang beliau, Habib, izinkan saya untuk terakhir kali mencium guru kita semua, orang yang saya sayangi, Habib Mahdi bin Syihab. Tak ada yang bisa saya balaskan budi baik beliau, hanya mengajak jamaah untuk mengirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya sambung silaturahim. Nanti kalau ada acara akikah datang, kalau diundang. Kalau ada acara walimah datang, insya Allah. Jangan sampai tidak datang. Kenapa? Karena sekarang silaturahim kita sudah dirusak oleh Facebook. Dulu kalau ada acara nikah, datang, naik ke atas pentas, barakallah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya sekedar ucapan, selamat menempuh hidup baru, semoga samawa, sakidah, mawaddah, warahmah. Posting gambar, lalu yang lain tinggal komen, amin, 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 amin. Rusak silaturahim kita. Dulu ada acara akikah anak, datang mendoakan anak, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzqta birrahu wa balagha asyuddahu. Datang acara makan, datang menyambut solawat, dibacakan solawat barzanji, dibacakan burda, dibacakan simtud durar. Sekarang tidak ada lagi. Semoga menjadi anak yang soleh. Langsung komen di bawah, amin, 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 amin. Sudah rusak silaturahim kita. Tapi di Lubuk Linggau hujan lebat, petir menyambar, lapangan basah, orang masih tetap datang silaturahim. Kalau mau melihat orang yang paling rajin silaturahim, datanglah ke Lubuk Linggau. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena orang Lubuk Linggau waktu saya puji tadi hidungnya mulai mengembang. Saya khawatir mengembangnya, nengok ke atas hujan gerimis pula masuk, langsung takbir kucuk ya lagi. Jadi kalau kita dipuji, caranya biar jangan kena penyakit ujub, jangan kena sum'ah, jangan merasa kagum, jangan merasa diri hebat. Maka dengan cara bertakbir, orang Lubuk Linggau hebat. Itu caranya. Nanti kalau ditanya, ini anak ibu? Iya. Cantik ya? Allahu Akbar. Itu. Ini karena kita, ini anaknya. Iya, cantik ya? Siapa dulu mamanya? Itulah kena penyakit ain itu. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat-sehat semua insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya malam ini senang sekali bisa bersilaturahim dengan para alim, para ulama, para pejabat-pejabat yang insyaallah adil dan amanah. Menjadi pejabat tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Betul. Tapi nanti yang mendapatkan payung, mendapatkan tenda, mendapatkan atap, mendapatkan naungan yang pertama itu bukan ustaz. Betul? 5.000. Betul pula tadi. Mana itu? Sab'atun 7 golongan. Yuzilluhumullah, mendapatkan naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang insyaallah Pak Wali yang adil dapat naungan nanti insyaallah. Amin. Bapak Dandim yang adil dapat naungan nanti insyaallah. Amin. Bapak Kapolres yang adil dapat naungan nanti insyaallah. Amin. Sok-sokan yang didoakannya yang punya jabatan tinggi aja, Bapak Kadus dapat naungan. Sok-sokan yang tingginya, Bapak RT dapat naungan. Jangan backup judi, jangan backup maksiat. Yang penting apapun jabatan yang diberikan Allah. Pak Ustaz, saya tidak wali kota, saya tidak camat, saya tidak kadus, saya tidak kades, saya tidak RW, tidak wali kota, tidak bupati, tidak camat, tidak kadus, tidak kades, tidak RW, tidak RT. Di rumah pun dia tak bisa berkuasa. Orang yang begini, ini di akhirat nanti tidak kena azab.
Kata malaikat, ini di rumah yang tak berkuasa, ini tak usah diazab. Kenapa? Karena di dunia udah azab kalian. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyah, atfatan yaji ratal alami, ya uhailal jodi wal karami, ya uhailal jodi wal karami. Menangis di pintu Ka'bah, menangis di depan makam Nabi. Ampunkan dosaku ya Allah. Apakah dosa kita diampunkan Allah? Insya Allah. Dosa kepada Allah, insya Allah. Tapi dosa kepada tetangga, ampunkan dosaku kepada tetangga rantang belum balik. Ampunkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Apa dosaku? Pelakor. Mudah-mudahan dosa kita kepada kawan, kepada sahabat, semuanya terampuni dengan silaturahim insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini ngomong aja, ceramah aja. Jangan-jangan dia di Riau nggak ada nyambung silaturahim. Silaturahim saya ke tetangga sekitar dekat rumah saya setiap Rabu subuh. Saya buat majlis baca Riyadhus Shalihin. Saya datang ke musola, saya datang ke masjid, datang ke musola, datang ke masjid, musola 2, masjid 2. Supaya apa? Tidak ada alasan masyarakat payah jumpa Ustaz Somad, susah jumpa Ustaz Somad, tak bisa ngundang Ustaz Somad. Aku datang, kau yang tak datang. Betul? Untuk ibu-ibu, sore Jumat, ba'da asar, Jumat kedua, saya bacakan kitab At-Targhib wa Tarhib. Supaya apa? Jumpa dengan orang yang sekarang banyak dicari-cari. Siapa dia? Mak-mak garis keras. Untuk anak muda dibuatkan ada khusus majlis anak muda pakai motor, biker subuh. Tapi tadi di Lubuk Linggau saya tengok bajunya lain pula, maghriban. Kemana-mana subuhan. Ini maghriban, artinya datangnya ke masjid maghrib aja. Isya di masjid yang lain. Subuh, zuhur, isya, itu semua adalah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda kita istiqomah insyaallah. Amin. Alumni Al-Azhar kumpul setiap sebulan sekali. Kami buat yayasan. Kalau dengan adanya yayasan, kita buat pesantren, kita jadi bersahabat, kita jadi bersaudara, kita teruskan. Tapi kalau gara-gara ini kita kelahi, kita caci maki, kita sakit hati, bagus kita hentikan. Betul? Program-program ini untuk kebersamaan kita. Kalau dengan acara tabligh akbar malam ini, yang jauh menjadi mendekat, yang retak menjadi terdekat, yang tercerai-berai menjadi terikat, maka alhamdulillah, jangan gara-gara tabligh akbar malam ini malah yang sudah baik menjadi tidak baik. Kok kelahi sama dia kenapa? Itulah gara-gara tabligh akbar Ustaz Somad kemarin. Kenapa? Dia bawa payung, aku nggak dikasihnya sakit hati. Ya Allah, semua hati yang hancur berkeping, satukanlah dengan kasih sayangmu malam ini ya Allah. Amin. Semua yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Apa ini doa Ustaz Somad ini? Katanya hati yang hancur berkeping minta disatukan, yang pacaran kenapa minta dipisahkan? Setelah mereka putus malam ini,
besok mereka akan menikah dengan yang baik-baik ya Allah. Hampir lagi sesak napas jatuh. Begitu saya bilang putuskan, begitu dibilang nikah besok pagi, alhamdulillah. Sampai hati Ustaz Somad mendoakan kami putus. Saya udah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah? Itu sama macam iklan roti, dibuka, dicelup, dijilat, nggak dimakan-makan. Ya Allah, jaga anak-anak muda yang ada di Lubuk Linggau ini ya Allah. Kalian datang ke rumah bapaknya. Kalau memang kau jantan, kau bukan hanya membawa mawar, tapi bawalah mahar. Datang ke mereka, datang ke bapaknya. Assalamualaikum bapak calon mertua, are you ready to rock? Jangan begitu, langsung kau diusirnya, pergi kau sana setan. Bawalah kiai. Jangan kalian yang ngomong. Walaupun kalian penceramah, walaupun kalian taman pesantren, walaupun kalian ustaz, jangan kalian ngomong. Kok gitu Ustaz? Karena saya jujur tidak saya ngomong. Saya suruh minta sama Kiai Atik Fahmi, biar dia yang ngomong. Nah, dia pun ngomong. Santri bukan sembarang santri. Santri apa nih Pak Ustaz? Ya santri mau calon menantu bapak lah. Nah, gitu. Kalau saya bawa Ustaz Somad, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede kali Ustaz ini. Saya pede nih, apalagi setelah pakai jubah dan pakai sorban. Nah, udah kalian ambil fotonya, udah. Nanti kalau kalian dapat berita, dapat kabar Ustaz Somad meninggal, yang pertama kalian cari adalah foto. Untuk apa? Untuk posting di medsos. Habis itu kalian lingkari wajah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Betul pula kata dia. Jaga-jaga juga lah perasaan saya. Malam ini adalah malam kasih sayang. Jadi kalau Ustaz Somad nampaknya kasar, itu bukan kasar, tapi untuk mengingatkan anak-anak muda kita supaya berlanjut silaturahim yang selama ini hanya berkawan, berteman, bersahabat. Setelah itu lebih dekat lagi. Itu siapa? Itu kawan saya, tapi sekarang sudah jadi ipar saya. Itu siapa? Dulu kami satu sekolah, tapi sekarang kami sudah satu rumah. Yang semangat santri kelas 2 pula. Yang tak usah pikir nikah, pikir tasrik aja dulu. Masih teringat juga Pak Ustaz, masuk ke ilmu dolim, ya tribani, ya tribunan. Mudah-mudahan adik-adik santri semuanya jadi penghafal Quran, hebat baca kitab, dapat beasiswa ke Amerika, dapat beasiswa ke Jerman, otaknya Jerman, otaknya Jepang, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun. Lakinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu, bisikkan ke telinganya la ilaha. Tapi Habib Mahdi tidak begitu, kata Ustaz Kemas Ali. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan badannya, dia bersihkan semua najis-najis. Habis itu dia duduk, dia talqinkan semua yang ada di kamar ruang rumah sakit. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Habis itu dia koma dan meninggal. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya persis seperti hadis Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan itu teori aja, ceramah Ustaz Somad aja, itu sudah terjadi pada guru kita Habib Mahdi bin Syihab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu juga ucapan kita yang terakhir nanti insyaallah. Amin. Saya mendengar cerita itu dari Ustaz Kemas Ali, datang ke rumah Habib Mahdi dari adik perempuan beliau, langsung yang menjadi saksi melihat ibunda adik beliau. Kami mendengar mutawatir riwayatnya
Jamaah semua menceritakan. Setelah pulang saya lama merenung berpikir, kenapa Habib Mahdi bisa ucapan terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Apa? Karena setiap majelis maulid hadis itu yang dia bacakan. Afdalu ma yaqulu ana wan nabiyuna min ba'di. Kalimat yang paling utama, yang paling afdal yang diucapkan oleh aku, kata Nabi, dan nabi-nabi sebelum aku min qabla. Beliau maulid malam arba'in, 40 malam maulid. Maulid pagi, maulid siang, maulid sore. Kalau satu hari dia ucapkan 3 kali, maka selama 40 hari kali 3. Saya ini cuma ngetes aja. Ini jamaah ini kena hujan masih ingat apa enggak? 120 kali. Belum lagi dia berzikir selesai sholat. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Mudah-mudahan kita husnul khatimah seperti Habib Mahdi. Doakan supaya Ustaz Somad akhir kalam yang keluar dari mulutnya la ilaha. Bapak, kalau terlalu sayang sama ibu, ucapan terakhirmu mama. Ibu, kalau terlalu sayang sama bapak, papa. Tapi insya Allah sayang ibu ke bapak karena Allah, sayang bapak ke ibu karena Allah. Kalian pun akan mati atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tadi waktu dikasih tahu Ustaz Atik kami, Ustaz Somad nanti malam pakai jubah 2 lapis, di dalam putih, di luar hitam, pakai sorban. Saya sudah terbayang gimana panasnya. Ternyata Allah Maha Adil. Malam ini saya pakai sorban, pakai imamah, pakai kolan suar di dalam, pakai jubah 2 lapis, tapi suasana tetap sejuk, adem ayem dan tenang. Allahu Akbar. Ini berkat doa jamaah semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya kita diajarkan Nabi, Allahumma sayyiban thayyiban. Sayyiban, turunkan hujan. Thayyiban, menjadi kebaikan. Hujan yang turun tidak terasa panas. Hujan yang turun, tanam-tanaman tumbuh, mangga, durian, semuanya berbuah. Itu hanya contoh, saya tidak ada request minta. Ini kadang jamaah ini kalau Ustadz Somad ceramah dianggapnya menyindir. Saya adalah Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. To the point. Makanya banyak orang gak mau datang pengajian. Jangan datang ceramah Ustadz Somad, sakit hati saya. Kunci mendengar pengajian Ustadz Somad satu saja, jangan tersinggung dan sakit hati. Kenapa? Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Tapi orang Lubuk Linggau tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Dari ujung ke ujung berdatangan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Langkah kaki yang pertama menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat. Pulang ke rumah, dosanya hilang, derajatnya ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kita mau melihat kemeriahan Lubuk Linggau. Yang punya handphone, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya, campakkan handphone itu. Jangan kan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Abilillah. Sawasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Abilillah. Allahu Akbar. Nabi pernah tidak mau menyampaikan tausiah, tidak menyampaikan tazkirah, tidak menyampaikan hadis. Kenapa?
Karena kata Nabi, rahmat Allah tidak turun karena ada di antara kalian yang putus silaturahim. Apakah orang Lubuk Linggau ada yang putus silaturahim? Tidak ada. Kenapa Ustaz yakin? Karena rahmat turun, itu menunjukkan hujan turun, menunjukkan tidak ada yang putus silaturahim. Mudah-mudahan yang putus silaturahim pulang dari sini sambung. Amin. Kalau ada orang mengejekmu, mencaci makimu, menyumpah serapahmu, pulang dari sini belikan dia sate kambing, kasih cabai banyak-banyak. Jangan kasih makanan kesukaannya, kasih kain, kasih pakaian. Tak sanggup kasih makanan, tak sanggup kasih makanan, salaman tak sanggup, senyum, jumpa dia, senyum pun tak sanggup. Ada sungai di sini, masuk ke sini. Apa guna hidup banyak tak ada amal ibadah? Silaturahim la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun salatnya banyak, walaupun umrahnya banyak, walaupun zikirnya banyak, walaupun maulidnya banyak, kalau putus silaturahim maka tidak akan masuk surga. Di antara kelebihan Habib Mahdi adalah menyambung tali silaturahim. Senin meninggal, malam Selasa kami berkumpul di rumah Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Bapak Herman. Sampai di dalam saya jumpa dengan Habib dari Jakarta. Habib datang dari Jakarta. Ya Ustaz, siapa yang undang Habib? Yang undang saya Habib Mahdi bin Syihab. Dia yang memesankan tiket siang tadi. Siang sebelum meninggal masih sempat memesankan tiket. Jumpa dengan Munsyid. Siapa namanya Ustaz kawasan? Ustaz Mansur. Ustaz Mansur dari Jakarta. Ya Ustaz Somad. Siapa yang nyuruh datang? Yang nyuruh datang saya Habib Mahdi. Jam 12 siang tadi dia belikan tiket saya. Jumpa dengan 4 orang dari Lubuk Linggau. Yang nyuruh kami datang malam ini Habib Mahdi Ustaz Somad. Karena malam ini acara rapat terakhir kedatangan Ustaz Somad ke Lubuk Linggau, ke Curug dan ke 4 Lawang. Nanti akan dibahas malam ini. Sebelum meninggal masih sempat mengumpulkan banyak orang. Setelah meninggal, insya Allah umat Nabi Muhammad tetap berkumpul banyak mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyatukan orang, bukan mencerai-beraikan orang, bukan menghancurkan persatuan orang, insya Allah. Amin. Apalagi ini tahun-tahun politik. Jangan kelahi, jangan hancurkan persatuan kita. Satukan dalam bingkai la ilaha illallah. Tuhannya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa? Allahus. Ini Abdus Somad, hamba Allah yang sedang dibombardir Israel dari Tel Aviv. Mereka itu saudara kita, bukan satu negara, bukan satu suku. Mereka Arab. Ustaz Somad, Arab cemas. Mereka Palestina. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kita bersaudara. Apa yang menyatukan kita dengan Palestina? La ilaha illallah Muhammadur. Selagi masih mengatakan anak Palestina, anak Indonesia, sulit untuk melawan Israel. Betul? Karena dalam hadis dikatakan nanti ketika terjadi perang Yahudi khalfi, batu akan berkata kepada orang Islam, wahai Muslim, ini di belakangku ada buang-buang air untuk mengejek orang Palestina yang tidak apa, karena orang Palestina sedang mati lampu. Tadi kita pun mati lampu sebentar. PLT, pembangkit listrik takut hujan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah menyala terang benderang. Mudah-mudahan terang benderang insyaallah. Amin. Mereka buat video, mereka nonton TV, mereka main handphone sambil ngejek-ngejek orang Palestina. Nanti kata Nabi, batu akan berkata, ya Muslim,
Batu itu tidak mengatakan ya Palestini, ya Indonesia, ya Saudi, ya Misri. Kalau masih begitu, belum ada kemenangan. Nanti mereka akan mengatakan ya Muslim, maka kita katakan ana Muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal Ketika itu masalah agama, ini peperangan antara botol. Ini masalah agama, karena orang Yahudi meyakini bahwa di Palestina ada Temple of King Solomon. Ini agama, bro. Mereka meyakini ada kuil Solomon. Itu hanya pernyataan omong kosong mereka saja. Orientalis, tidak Islam, namanya George Jarudi. Setelah masuk Islam di Perancis, dia tulis buku. Dalam buku itu dia katakan, orang Yahudi membangun negara berdasarkan mitos. Mereka punya mitos bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada Temple of King Solomon, yang menurut kita adalah Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan itu King Solomon. Mereka katakan itu Raja King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman. Ada pula yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta, juga di Sleman. Kita meyakini dia adalah Nabi Sulaiman. Kita tidak ada urusan dengan Temple of King Solomon. Mereka mau hancurkan Masjidil Aqsa, maka di samping Masjidil Aqsa mereka bangun terowongan-terowongan. Ini masalah agama. Dan punya handphone, buka handphonenya, tulis di situ Temple of King Solomon. Tak tahu cara nulis temple? Mari saya ajarkan. Buka handphone, tulis di situ Temple of King Solomon. Nah, udah dari gambar. Nah, habis pula pakai. Nampak? Inilah yang akan mereka bangun. Inilah yang akan mereka bangun. Kuil King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya di bawah Masjidil Aqsa. Mereka mau ratakan Masjidil Aqsa itu. Kata mereka, dongeng mereka, mitos mereka. Apakah kita rela Masjidil Aqsa dihilangkan? Mau keluar darah? Tak usah keluar darah, keluar duit aja dulu. Melalui dompet duafa. Jangan langsung kirim, nanti dituduh teroris. Jangan langsung transfer, mesti ke lembaga yang resmi. Di antaranya dompet duafa, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdaftar di Menhukham. Saya tidak mau ada orang Lubuk Linggau pulang dari sini mengambil senjata, saya mau ke Palestina. Jangan, guys. Berangkat dari Lubuk Linggau ke Palestina, 3 hari berikutnya keluar berita, anak-anak yang dari Lubuk Linggau pucat tidak makan montong sayur 3 hari. Insya Allah kita bangkitkan semangat persaudaraan. Yang dibom itu apa? Tempat minum mereka, sumur tempat air. Mereka panggilkan mobil Chorsman, mereka tumpahkan. Tempat air sumur bukan mudah, kesulitan air. Tapi malam ini Masya Allah, tabarakallah. Tapi di Jazirah Arab, di Palestina, mereka masukkan semen ke dalam. Supaya apa? Supaya orang Palestina mati pelan-pelan. Saya setiap subuh minta doa qunut nazilah, mohon kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 doa tambah pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yudhillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baru mintakan sama Allah, Allahumma ansur, tolong ya Allah ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Imam-imam mesti meminta